wajahku. Lanjut. Ini aneh, benar-benar melewati 5 percobaan, apalagi dengan kecepatan seperti itu. Benar-benar tak terbayangkan. Apakah sesuatu yang besar benar-benar akan terjadi hari ini? Orang ini sangat ganas. Di pintu masuk akademi, bola mata semua orang bermunculan. Mereka semua merasa bahwa ini tidak bisa dipercaya. Seorang pemuda yang tampaknya lembut benar-benar bertindak begitu ganas, terus-menerus menerobos cobaan ini dan terus maju dengan ganas. Sudah berapa tahun sejak seseorang datang untuk menantang ini? Tangga surga sulit untuk dilewati, sangat sulit sehingga bahkan orang bijak kuno, individu yang luar biasa di masa lalu, dewa surgawi kuno, dan lainnya tidak dapat melewatinya. Mereka semua gagal. Di platform tinggi, bola cahaya naik. Si Hao mengulurkan tangannya dan melakukan konfrontasi ganas. Rantai ajaib muncul satu demi satu, melepaskan suara logam yang jelas untuk mengikatnya. Ini adalah sidang ke-6. Dia menghadapi rantai tatanan surgawi, pertempuran alam pakar tertinggi. Orang ini sebelumnya terlihat sangat hina, seperti orang mesum, tapi sekarang, dia tidak terlihat terlalu buruk, cukup tampan. Dia sangat tangguh. Hei, bisakah kamu berhenti bertingkah seperti orang bodoh yang jatuh cinta? Tapi dia sebenarnya tidak seburuk itu. Rambutnya sangat berkilau, matanya cerah, wajahnya halus dan cantik, dan dia sangat kuat untuk melengkapi semuanya. Dia benar-benar bisa dianggap tampan. Beberapa wanita muda menjadi bersemangat, mengobrol di antara mereka sendiri. Wajah mereka penuh dengan kegembiraan. Beberapa dari mereka membelot, mengubah situasi, tidak lagi menyerang si Hao. Sikap mereka sekarang condong ke sisi lain. Semua orang melihat ke depan. Si Hao melepaskan cahaya yang menyilaukan. Cahaya warna-warni yang menguntungkan terus melonjak, berdenyut seperti api surgawi dengan cara yang sangat cemerlang. Itu membuatnya terlihat sangat heroik. Dong! Dia mengulurkan tangannya dan membentuk jejak tinju, dan kemudian dia dengan keras meledak. Itu tiba-tiba melepaskan deru banjir yang bergemuruh di telinga semua orang. Energi primordial mengalir ke segala arah, membuat langit dan bumi di sini bergetar. Sosoknya yang tinggi melonjak dengan surga yang dipenuhi kekuatan surgawi seperti makhluk tertinggi di antara para dewa. Dia menyapu semua yang ada di depannya, memaksa melewati semua yang menghalangi jalannya, meninggalkan tempat ini terguncang. Bagaimana bisa seperti ini? Suara Wu Feng bergetar. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Ketika dia memikirkan konfrontasi yang terjadi belum lama ini, dan kemudian melihat penampilan bakat bela diri yang melengkung di depannya sekarang, wajahnya menjadi seputih salju. Sekelompok orang di sampingnya menutup mulut mereka. Sebelumnya, mereka menertawakan si Hao bersama, mengejek bagaimana dia tidak tahu seberapa tinggi surga atau seberapa dalam bumi, bahwa dia seharusnya melupakan memanjat tangga surga. Namun, hal-hal yang terjadi sekarang adalah serangan balik yang paling efektif. Itu membuat mereka benar-benar tidak bisa berkata-kata dan dalam hati terguncang. Mereka semua sangat terkejut sehingga mereka merasa pusing. Gelombang besar mengaduk di dalam hati mereka. Aku tidak datang terlambat kan? Seorang wanita muda berpakaian biru tiba dengan elegan. Matanya seperti safir, dan rambutnya juga biru berair, bergerak ringan seperti air terjun biru. Dia membawa senyum di wajahnya. Seluruh tubuhnya bersinar, memiliki jenis kecantikan lembut yang tak terlukiskan seperti air. Penampilannya yang cerdas membawa perasaan takut yang menarik perhatian orang. Tian Yao tiba. Bel berbunyi bahkan membuatnya khawatir. Pada saat itu, suara-suara terdengar di tempat ini. Banyak pria menunjukkan mata yang penuh gairah saat mereka melihat ke arah sosok cantik itu. Haha, kecantikan peringkat terkejut. Peringkat keempat Tian Yao telah muncul. Tidak hanya para pria yang menangis dan menunjukkan tatapan berapi-api, bahkan beberapa wanita terkejut. Mereka sangat mementingkan wanita muda yang anggun seperti peri ini. Berita utama, saudari junior Tian Yao telah keluar dari isolasi. Kakak senior dan junior, apakah kalian semua akan tetap tenang? Cepat dan pergi lihat. Di kedalaman akademi, banyak orang menerima berita. Mereka sangat terkejut,
dan mereka semua bangkit, bergegas menuju pintu masuk akademi. Dia adalah orang yang menginjak tangga surgawi. Tian Yao mengumpulkan rambut biru lautnya. Pipinya yang putih bersih menunjukkan ekspresi tersenyum saat dia memusatkan perhatiannya ke arah itu. Dengan suara hula, sekelompok orang tiba, termasuk pria dan wanita. Adik perempuan Tian Yao, orang ini tidak memiliki niat baik. Dia ingin mandi bersama dengan kalian semua. Seseorang berbicara, dengan keras mengingatkan bahwa dia harus berhati-hati. Hei, kakak senior Liu, bisakah kamu tidak memfitnah orang lain? Seorang siswa perempuan memanggilnya, berbicara atas nama Si Hao. Ketika Tian Yao mendengar ini, dia tertawa. Giginya yang indah bersinar cemerlang. Dia tidak menyatakan di mana dia berdiri, hanya terus menatap sosok di platform tinggi itu. Hong. Tepat pada saat ini, di platform tinggi, sesuatu yang aneh terjadi. Rantai keteraturan ajaib itu semuanya bersinar, menyala menjadi warna emas. Mereka kemudian melilit Si Hao. Aura yang sangat kuat, semua orang memusatkan perhatian mereka, merasa sangat gugup. Bahkan dari jauh, mereka merasa seolah-olah tidak bisa bernapas, dada mereka terasa tertekan. Ini adalah percobaan ketertiban, menguji pemahaman seseorang tentang hukum alam. Tian Yao berbicara, matanya yang indah berkedip, berkilau dengan cahaya surgawi. Gaun putihnya berkibar-kibar dengan memukau. Sebuah suara terdengar di udara. Semua orang gemetar dalam hati. Rantai surgawi emas ditutup inci demi inci, akhirnya memasuki daging Si Hao untuk memecahnya menjadi beberapa bagian. Sementara itu, kemegahan surgawi meringkuk dan suara Dao bergemuruh. Rantai ajaib terdengar dengan suara zeng-zeng. Bunga api terbang kemana-mana. Semua orang tahu bahwa Si Hao dalam masalah. Jika dia tidak bisa menembus ini, maka tubuhnya mungkin akan terkoyak oleh rantai dewa. Darah akan mewarnai tangga surgawi. Jejak warna kembali ke wajah pucat Wu Feng. Saya tahu dia akan gagal. Dia pasti berpura-pura sebelumnya. Semuanya akan segera terungkap. Seseorang bergegas mendekat, seorang laki-laki berbaju ungu. Dia sangat heroik. Ketika matanya terbuka dan tertutup, cahaya yang dilepaskan tajam seperti kilat dingin. Kakak senior Ye Lingsui juga keluar dari isolasi. Seseorang berteriak kaget. Ini jelas orang yang terkenal, seorang jenius dari Akademi Dewi. Dia adalah seorang ahli yang sangat kuat. Ye Lingsui melihat ke platform tinggi dan mengungkapkan senyum tipis. Sepertinya dia telah mengalami masalah yang cukup besar. Dia mungkin tidak bisa lewat. Dia akan gagal. Cepat dan robek tubuhnya. Akademi Dewi bukanlah tempat yang bisa kamu masuki. Wu Feng berkata dengan lembut karena kebencian. Wajahnya seram, kehilangan ketenangan hatinya. Dia mengepalkan tinjunya dan menonton dengan gugup, benar-benar berharap Si Hao gagal. Kaca. Tiba-tiba, semua rantai ajaib di platform tinggi itu putus. Si Hao membebaskan diri. Seperti dewa iblis yang bermandikan api, ada teks tulang di sekelilingnya. Api surgawi bergegas beberapa lusin sang ke udara. Pada saat itu, semua rantai sihir putus, berubah menjadi cahaya mengalir yang mengalir ke segala arah. Si Hao berdiri di sana dengan punggung menghadap semua orang. Dia seperti tungku surgawi, melepaskan kekuatan surgawi yang tak terbatas. Api meluap ke langit. Sial. Suara bel ke-6 berdering ke kedalaman Akademi Dewi. Pada saat ini, bahkan para siswa yang tidak tahu apa yang diwakili oleh suara bel mengangkat kepala mereka. Mereka semua merasa terkejut dan siap untuk melihat apa yang terjadi. Sementara itu, pasar terbuka berada dalam kekacauan. Adapun pintu masuk akademi, semua orang berteriak-teriak dengan suara bising. Mulut banyak orang terbuka lebar. Chen Lin telah didorong keluar dari 10 peringkat kecantikan teratas, sekarang peringkat ke-11. Suasana hatinya awalnya buruk, dan akibatnya dia mengejek Si Hao. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengan orang aneh seperti ini yang akan memberikan penampilan mengejutkan seperti ini. Dia menutupi bibirnya yang merah cerah dengan tangannya, dan matanya yang indah terbuka lebar. Wajahnya ditutupi dengan ekspresi kaget, merasa bahwa ini tidak terbayangkan.
Jantungnya berdebar tak henti-hentinya. Pemuda yang dia perlakukan dengan jijik sebenarnya akan membangun sebuah legenda, yang telah tertutup debu selama ini. Ini sudah tahap ke-6. Masih ada 3 lagi dan dia akan berhasil. Ini benar-benar sulit untuk dibayangkan. Tangga surgawi yang tidak dapat dilalui oleh siapapun selama bertahun-tahun ini akan dilewati. Jika dia berhasil, ini pasti akan tercatat dalam sejarah Akademi Dewiku. Itu mungkin tidak terjadi. Rumor mengatakan bahwa Feng Wu juga bisa melewatinya, hanya saja dia tidak pernah secara terbuka menunjukkan keahliannya. Seorang ahli membungkam bel Dao, tidak membiarkannya berbunyi. Sekelompok orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka semua bergejolak dan bersemangat. Tentu saja, ada beberapa yang cemburu dengan ekspresi rumit. Ketika mereka berpikir tentang bagaimana mereka masih ingin menyerang Si Hao sebelumnya, mereka tidak bisa tidak panik. Tentu saja, semua Master Sekte Akademi Dewi mempelajari hal ini juga. Dewa sejati, orang suci, dan Dewa Surgawi muncul satu demi satu. Hei, aku belum melihat penampilan aslinya. Kenapa dia tidak berbalik? Kata Tian Yao. Dia mengerutkan hidungnya yang halus, namun dia hanya bisa melihat sosok belakang. Ye Lingsue terdiam. Baru saja, dia berpikir bahwa Si Hao telah gagal, namun pada akhirnya, begitu dia berbicara, pihak lain lewat. Di platform tinggi, pemandangan berubah. Kabut putih bertebaran. Sisik naga berkedip-kedip di langit. Cakar naga pegunungan terulur, sangat tajam dan berkedip-kedip dengan cahaya emas saat mengelilingi pemuda itu. Hong, banyak orang merasa ngeri. Mereka mundur ke belakang. Ini adalah jenis kekuatan surgawi yang membuat orang takut sampai ke hati mereka. Seolah-olah makhluk tertinggi turun dan melihat mereka seperti semut. Kekuatan spiritual menekan, ujian ketahanan. Dewa sejati berbicara, mengungkapkan arti sebenarnya dari tes ini. Si Hao berdiri di sana. Ruang di antara alisnya bersinar. Indra surgawinya seperti matahari. Tubuhnya bergoyang, tetapi dia tidak mundur setengah langkah. Sial. Sesaat kemudian, naga besar itu menghilang. Suara bel berbunyi. Dia lulus ujian ke-7. Tekanan jenis ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditanggung oleh mereka yang berada di alam api surgawi. Dia benar-benar bertahan. Seorang dewa surga berkata dengan kaget. Di dekatnya, orang-orang tampak seperti sedang diambil dari air. Meskipun tidak ada seorang pun di atas sana pada platform tinggi itu, mereka semua merasa seolah-olah mereka sendiri yang mengalami kekuatan itu. Para siswa khususnya akan pingsan sekarang. Ujian ini terlihat sederhana, tetapi sebenarnya ini adalah kontes semangat, penempaan kemauan. Pemuda itu tidak jatuh. Dia satu-satunya. Pada saat ini, orang lain datang, jenius paling kuat dari akademi. Selain itu, tidak jauh, 2 wanita cantik berperingkat luar biasa datang bersama. Mereka melihat ke atas. Mereka adalah kecantikan yang luar biasa. Ini memicu banyak desahan kekaguman. Mereka sebenarnya juga terkejut. Namun, segera setelah itu, mereka menoleh, tidak ingin terlalu terganggu oleh mereka dan malah memperhatikan sosok di platform tinggi itu dengan cermat. Itu karena ada 2 percobaan yang tersisa. Langit dan bumi menjadi gelap, dan bahkan sosok Si Hao menjadi tidak jelas, sulit untuk dilihat. Seolah-olah dia memasuki dunia bawah. Sebuah lampu hijau muncul di kehampaan, menampilkan sumber cahaya hanya seukuran kacang polong. Si Hao duduk di sana, menghadap lampu hijau. Apa itu Dao? Sebuah suara terdengar dari lampu hijau, memasuki telinga semua orang. Itu sangat keras sehingga orang tuli bisa mendengarnya. Ekspresi Si Hao menjadi sedikit serius, dan kemudian dia berkata, tanpa fondasi atau akar, tidak akan ada daun atau kemuliaan. Kehidupan semua hal, penyelesaian semua hal tergantung pada nasib Dao. Apa itu Dao? Ini masih kalimat yang diucapkan lampu hijau. Bawaan membawa kehidupan, sunyi dan kosong. Sendirian dan tidak berubah, seseorang melakukan perjalanan, namun tidak pernah dalam bahaya. Juga disebut ibu dunia, apa yang bisa dikatakan sebagai Dao. Si Hao menjawab lagi. Apa itu Dao? Dao yang hebat itu luas,
dan itu bisa dipengaruhi. Apa itu Dao? Yin dan Yang, arti dari Dao. Apa itu Dao? Tanda pisah. Satu pertanyaan, satu jawaban. Si Hao menjelaskan dari setiap aspek, tetapi pertanyaan ini terlalu luas. Bahkan jika raksasa datang dan berbicara selama beberapa hari dan malam, akan sulit bagi mereka untuk memasukkan semua yang mereka pahami ke dalam kata-kata. Itu karena di dunia ini, semua orang mencari Dao, mengolah Dao. Pada akhirnya, dia berdiri. Dia menendang lampu hijau dan berkata, "Ini Dao." Semua orang menjadi terdiam. Apakah orang ini menjadi gila? Dia berani bertindak dengan tidak hormat seperti itu. Hanya setelah waktu yang lama berlalu seseorang berbicara. Bahkan lebih banyak orang senang dengan bencana si Hao. Mereka semua mulai tertawa. Kemudian, secara tak terduga, lampu hijau menghilang, dan suara bel berdering di langit dan bumi lagi dengan cara yang panjang dan berlarut-larut. Si Hao menuju ke depan, memasuki sidang terakhir. Semua orang menjadi tercengang, tidak tahu harus berkata apa. Tempat itu gelap dan disertai dengan jejak kabut misterius. Pada saat ini, sosok si Hao tidak dapat dilihat dengan jelas. Bahkan sosok belakangnya sekarang hanya garis besar. Kami datang terlambat, melewatkan kesempatan besar. Kita bahkan tidak bisa melihat penampilan aslinya lagi. Seorang wanita cantik yang tampaknya telah berjalan keluar dari sebuah lukisan berbicara, mengungkapkan keterkejutannya. Ini adalah kecantikan peringkat lain. Dua orang lagi datang, berdiri bersama. Mereka berdua mengungkapkan keterkejutan. Ketika mereka melihat ke atas menuju platform tinggi, mereka tidak pernah menyangka bahwa orang ini akan mencapai langkah itu. Adapun para jenius, mereka semua mengungkapkan ekspresi serius, mempertahankan keheningan. Masih ada satu percobaan tersisa. Apakah dia bisa melewatinya? Pada saat ini, semua orang menemukan bahwa meskipun mereka semua gugup, mereka semua juga berharap, ingin melihat hasil akhirnya. Sebuah gerbang tulang muncul di sana, putih bersih seperti batu giok. Kekacauan primal menyelimuti udara, dan aura misterius memenuhi tempat ini. Saat memasuki gerbang, seseorang akan menghadapi hukum alam surga. Kematian tubuh dan jiwa menunggu mereka yang tidak dapat bertahan sampai akhir. Sebaris teks muncul di atas gerbang tulang, bersinar cemerlang. Itu membuat hati semua orang bergetar. Mereka diam-diam berpikir untuk diri mereka sendiri, jika itu mereka di tempat pemuda ini, apakah mereka berani masuk? Si Hao tidak menunjukkan keraguan dan langsung masuk. Pada akhirnya, gerbang tulang runtuh, padam dalam sekejap. Hati Daomu tegas. Anda lulus. Sebuah suara agung terdengar, yang mendesah pelan, membawa penyesalan yang mendalam. Dia berhasil lulus. Ini. Semua orang terkejut saat bangun. 8 percobaan sebelumnya sudah cukup untuk menghentikan semua orang, namun yang terakhir tidak menguji keyakinan seseorang dan sebaliknya resolusi mereka. Jika seseorang mengatakan itu mudah, tetapi jika seseorang mengatakan itu sulit, itu juga sangat sulit. Jika seseorang ragu-ragu, maka mereka secara alami akan gagal. Ketika seseorang bahkan meragukan diri mereka sendiri, jalan apa lagi yang tersisa untuk dilalui? Semua orang terkejut. Seseorang berhasil melewati tangga surgawi dan memecahkan sejarah yang tertutup debu. Adegan itu benar-benar sunyi. Di mana tangganya? Mengapa saya tidak dapat menemukannya? Itu dia. Apakah ini akhirnya? Sementara semua orang sangat terkejut, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan itu justru datang dari si Hao. Ini segera memecah kesunyian dan membuat Rahang jatuh ke tanah. Orang ini terlalu penuh dengan kehidupan. Sekarang setelah aku lulus seperti ini, bisakah aku mandi bersama dengan 10 wanita cantik? Kemudian, gumaman ini bahkan menyebabkan tempat ini menjadi gempar. Semua orang meledak dengan kebisingan. Adapun kecantikan peringkat, beberapa sudut bibir mereka miring ke atas, sementara dahi yang lain menunjukkan garis-garis gelap. Ada orang lain yang menggertakkan gigi mereka. Pintu masuk akademi mendidih dengan keributan. 12 pilar batu besar berwarna putih bersih seperti batu giok saat mereka menopang bangunan pintu masuk, megah dan megah.
Semua orang mendiskusikan masalah ini dengan penuh semangat. Langit telah ditembus hari ini. Seseorang benar-benar melewati tangga surgawi, berhasil melewatinya, menghancurkan kedamaian Akademi Dewi. Di atas platform tinggi, Si Hao berbalik. Dia langsung mengenali King Yi alias Yue Chan. Dia mengenakan pakaian putih bersih yang membuatnya tampak seperti tangkai bunga bakung putih. Meskipun dia tidak mengungkapkan penampilan aslinya, Yue Chan tetap memukau, memiliki temperamen yang luar biasa. Dia memiliki kaki yang panjang dan ramping, sosok yang mengesankan, lekuk tubuh yang bergelombang, leher seputih salju, wajah yang lembut, serta mata yang jernih dan cerdas yang tidak dapat dihujat oleh orang lain. Tentu saja, Si Hao telah melihat sisi lain Yue Chan, jadi dia secara alami tidak akan disesatkan. Metode wanita ini hebat, dan orang normal pasti tidak akan bisa menaklukkannya. Dia tidak bisa tidak memikirkan kembali bagaimana dia sebelumnya menangkapnya hidup-hidup, pada akhirnya bahkan menjalani upacara pernikahan, melihat tubuh giok putihnya yang bersih. Senyum muncul di sudut bibirnya. Dia tersenyum ke arah saudari junior Qin Yi, dia benar-benar. Begitu seseorang ingin mengucapkan kata cabul, mereka dengan paksa menelannya, dengan cepat mengubah kata-kata mereka, berkata, muda dan berbakat, terhormat dan anggun. Banyak orang merilis ekspresi terkejut. Ketika mereka berpikir tentang bagaimana Si Hao masih bergumam sekarang tentang mandi dengan 10 wanita cantik, tidak ada dari mereka yang tahu harus berkata apa. Ini terlalu langsung, kan? Sementara itu, sekarang dia menatap King Yi, apakah dia benar-benar memiliki niat buruk? Ekspresi beberapa pemuda jatuh. Meskipun tidak sejauh mana mereka akan menjatuhkan diri dan mempertaruhkan semuanya melawannya, mereka semua tidak puas. Si Hao terdiam. Pada akhirnya, itu benar-benar istrinya. Meskipun mereka tidak pernah benar-benar berjalan bersama sebelumnya, pemandangannya tetap menawan dan lembut. Dia melihat sisi lain dari peri yang luar biasa ini. Menatap apa? Itu istri saya. Tentu saja, dia hanya bisa mengatakan ini di dalam dan tidak bisa langsung mencaci maki mereka. Jika tidak, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. King Yi, lihat, dia benar-benar melihatmu. Mungkinkah dia ingin mandi denganmu? Goda Tian Yao. Mereka berdua berada di peringkat kecantikan. Pupil safirnya bersinar saat dia berbicara dengan Yue Chan. Jangan bicara sembarangan. Bukankah Chen Lin sudah mengatakan sebelumnya bahwa ini adalah seorang mesum? Yue Chan tersenyum. Kulitnya seputih salju, sempurna dan suci. Ketika sekelompok pria di sekitar mereka mendengar ini, mereka semua mengendurkan napas. Jika mereka benar-benar menghadapi Si Hao, mereka semua akan menjadi khawatir. Chen Lin adalah satu-satunya dengan ekspresi malu. Saya membuat kesalahan dalam penilaian. Bagaimana dia bisa begitu tangguh? Mungkinkah dia melampaui generasi akademi sebelumnya? Orang macam apa ini sebenarnya? Chen Lin berkata dengan lembut. Dia seperti bunga yang lembut. Pipinya terasa seperti terbakar. Dia merasa sangat menyesal. Di samping, wajah Wu Feng seburuk mungkin. Begitu tipe tertinggi muda ini memasuki akademi, apakah ada tempat baginya untuk mencari perlindungan lagi? Dia sangat memprovokasi dia sebelumnya, mengatakan bahwa Akademi Dewi bukanlah tempat di mana kucing atau anjing bisa bergabung, yang praktis memaksa orang ini ke tangga surgawi. Ketika dia memikirkan hal ini, wajahnya menjadi putih pucat. Dia terhuyung mundur, hampir jatuh ke tanah. Adik laki-laki, aku benar-benar harus memuji keberanian dan kekuatanmu. Hari ini, Anda lulus ujian surga. Prestasi ini pasti akan dicatat dalam catatan sejarah sekolahku. Benar, jika kamu benar-benar memiliki kesempatan untuk mengunjungi Tribulation Crossing Divine Lotus, kamu pasti harus memilih kesempatan yang bagus. Keindahan peringkat memiliki pola reguler di mana mereka mengunjungi. Ada seseorang yang cukup berani, berteriak dari bawah. Ketika kata-kata ini terdengar, tempat ini segera menjadi lebih berisik. Itu segera menjadi kacau dengan kebisingan. Adik laki-laki, ketika kamu kembali, kita perlu berdiskusi dengan baik. Seseorang berteriak. Tercela, semua cabul. Tidak tahu malu.
Semua siswa perempuan meludah, menatap orang-orang itu. Di peron yang tinggi, Si Hao berbalik, karena dia bisa merasakan seseorang telah tiba. Dia diam-diam menyiapkan simbol perlindungan surgawi dan simbol penghancur dunia, percaya bahwa dengan keduanya, dia dapat melanjutkan tanpa terlalu banyak khawatir. Tentu saja, kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak ingin menyia-nyiakan simbol-simbol berharga ini. Dia benar-benar ingin memasuki kolam abadi di mana kesengsaraan melintasi lotus surgawi tumbuh. Tidak buruk. Ini adalah seorang penatua. Dia juga berdiri di platform tinggi. Dia mengangguk ke arah Si Hao sambil tersenyum. Dia mengenakan jubah dao berwarna emas. Rambut putihnya seperti salju, matanya dalam. Dia memancarkan aura abadi dan memiliki tubuh yang beresonansi dengan dao. Ada gaya yang luar biasa untuk penampilannya. Dia tampak cukup baik. Dia saat ini tersenyum ke arah Si Hao, tidak menekannya seperti raksasa, malah hanya menunjukkan kehangatan. Itu membuat orang lain merasa seolah-olah mereka bermandikan angin musim semi. Namun, semua orang bisa merasakan bahwa dia benar-benar kuat, karena barusan, dia muncul di platform itu tanpa suara atau aura. Tidak ada yang memperhatikan penampilannya. Tidak mungkin kepala akademi lama yang keluar dari isolasi, kan? Detak jantung banyak orang dipercepat, tidak mampu menekan gejolak di dalam hati mereka. Bahkan kecantikan peringkat itu melebarkan mata mereka yang besar dan indah, menatap ke depan. Itu karena mereka menemukan bahwa ada dua dewa surgawi yang benar-benar membatu, tidak bergerak sedikit pun saat mereka melihat ke platform tinggi. Tuduhan Si Hao menaiki tangga surga meninggalkan efek yang dalam dan tahan lama, benar-benar mengejutkan kedua dewa surgawi itu. Mereka telah mengawasi dengan cermat sepanjang waktu, tetapi saat ini, mereka seperti boneka kayu ketika mereka berdiri di sana dalam keadaan pingsan. Ini segera menarik perhatian semua orang. Semua orang menjadi sangat terkejut, dan hampir semua orang tahu bahwa ini mungkin benar-benar kepala akademi tua yang tidak muncul selama bertahun-tahun. Surga, kepala akademi tua akan menerima dia sebagai muridnya. Ini sama dengan naik ke surga dengan satu lompatan, benar-benar menarik perhatian keberadaan terkuat akademiku. Apakah dia akan diajari secara pribadi? Banyak orang merasa iri dan iri. Mereka benar-benar tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Itu tidak mungkin kepala akademi, kan? Seseorang bergumam pelan. Tidak bisakah kamu melihat dewa-dewa surgawi yang agung itu? Mata mereka semua benar-benar melebar. Seseorang mencaci. Di platform tinggi, Si Hao sangat berhati-hati. Saat menghadapi sosok kuat seperti ini, dia tidak berani bertindak sembarangan. Dia dengan hormat memberikan salamnya. Apakah kamu bersedia bergabung dengan sekte Daoku? Penatua bertanya. Rambutnya putih, namun kulitnya seperti anak kecil. Dia memancarkan keabadian dan Dao, memberi orang lain perasaan sayap yang tumbuh dan naik ke surga. Auranya terlalu dunia lain. Bisakah saya berendam di kolam surgawi selama beberapa hari? Si Hao bergumam. Di bawah, sekelompok orang ketakutan. Mereka semua tampak benar-benar terpana. Ada peluang besar yang disajikan di depannya, namun orang ini tidak menghargainya, berani menawar ini. Haha, jangan bilang kamu datang untuk aroma curian, giok yang dicuri, di sini untuk teman Dao. Yang lebih tua menggoda, matanya yang dalam memancarkan kecerdasan, dan senyum di wajahnya sangat bagus. Dia tidak menunjukkan kesombongan apapun, malah bersikap santai, bercanda dengan Si Hao. Dia bahkan menatap King Yi di bawah dan berkata, tidak buruk. Semua orang menjadi terpana. Apa yang disiratkan oleh kepala akademi tua itu? Apakah dia dengan ceroboh mencoba menyatukan mereka? Pikiran Yue Chan melonjak. Ketika tetua menatapnya, dia merasa agak canggung. Keindahan di sampingnya semua mulai menggodanya. Adik perempuan King Yi, kamu mungkin memiliki teman Dao. Kepala akademi terlihat cukup antusias jika kau bertanya padaku. Ini adalah takdir surgawi yang luar biasa. Saya sangat cemburu, mengapa kita semua tidak melayani satu pendamping Dao? Harus dikatakan bahwa wanita cantik ini tidak takut, diam-diam mengganggu Yue Chan. Mereka tertawa terbahak-bahak sehingga tubuh mereka bergoyang-goyang.
Melihat bunga-bunga ini bertindak seperti ini, mata para pemuda di sekitarnya langsung lurus. Jangan khawatir, jika kamu memasuki sekte Daoku, kamu bisa datang dan pergi sesukamu melalui kesusahan melintasi teratai surgawi. Tentu saja, jangan terlalu fokus pada mandi sehingga Anda lupa tentang kultivasi. Penatua tertawa dan berkata. Semua orang mulai berkeringat deras. Mata besar wanita cantik peringkat mulai berkeliaran, merasa bahwa pikiran kepala akademi tua ini terlalu hidup dan muda. Senior tidak perlu khawatir. Si Hao menepuk dadanya dan berkata. Di kejauhan, wajah Wu Feng menjadi pucat. Dia duduk di tanah, setiap harapan berubah menjadi debu. Jenis adegan ini membuatnya ketakutan, takut bahwa si Hao akan membalas dendam padanya di masa depan. Penatua itu mengayunkan lengan bajunya. Beberapa kulit kura-kura putih terpental, mengeluarkan suara pipa. Dia kemudian berkata, ramalan mengatakan bahwa kamu memiliki karma dengan Akademi Dewi. Satu pendamping Dao sedang menunggumu di depan. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia tidak lupa menatap Yue Chan. Niatnya terlalu jelas. Banyak orang terkejut. Ini, kepala Akademi Tua, Anda terlalu mengkhawatirkan diri sendiri. Inilah yang dipikirkan banyak murid muda di dalam hati mereka. Selain itu, semua orang memperhatikan kata-kata yang dia gunakan. Satu pendamping ada di depan, apakah ini berarti akan ada lebih banyak lagi? Feng Wu tidak ada di sini. Dia memahami ukiran abadi di akademi, atau dia akan menjadi pilihan yang sangat baik juga. Penatua itu tersenyum dan berkata. Si Hao bingung. Mengapa raksasa Akademi Dewi begitu terobsesi dengan perjodohan? Ini membuatnya sedikit bingung. Baiklah, memasuki sekte Dao saya, menjadi murid sekte saya, masalah ini akan berakhir. Ikuti aku, kata yang lebih tua. Apakah aku tidak pergi ke kolam abadi? Kesengsaraan melintasi lotus. Si Hao mengingatkan dengan suara lembut. Ini adalah tujuan terbesarnya. Dia takut setelah dia mengikuti sesepuh ke sekte Dao, sifat aslinya mungkin akan hilang. Bocah bau, kamu benar-benar tidak mengerti prospek masa depanmu. Ada lebih dari cukup peluang untuk memasuki kolam abadi di masa depan. Apakah Anda benar-benar kekurangan waktu ini? Tetua itu memarahi sambil tertawa. Kepala akademi benar-benar ingin mengirimnya ke kolam yang berharga. Bagaimana jika mandi bersama benar-benar terjadi? Sekelompok orang bergumam. Banyak orang mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Ayo pergi. Dengan melemparkan lengan sesepuh, kekosongan menjadi kabur, segera menjadi tidak jelas. Sebuah lorong muncul di sana. Tangan itu sendiri menekan semua orang, raksasa ini benar-benar menakutkan. Si Hao mengikutinya ke dalam, sehingga menghilang. Dang. Tepat pada saat ini, bel Dao berbunyi, berdering melalui Akademi Dewi. Semua orang tercengang. Ini adalah suara Dao percobaan ke-9. Kenapa baru terdengar sekarang? Banyak orang bingung. Segera setelah itu, semua orang menemukan bahwa kedua dewa surgawi itu tampaknya telah tenggelam dalam mimpi besar. Mereka tiba-tiba berteriak, dan kemudian mereka menggelengkan kepala dengan keras. Setelah saling memandang, keduanya diliputi keterkejutan. Seseorang menekan bel Dao, tidak membiarkannya berdering. Dewa surgawi gemetar dalam hati saat dia berkata dengan lembut. Hal-hal telah berkembang sejauh ini tanpa pemberitahuan kita. Dewa surgawi lainnya terkejut. Hanya ketika gelombang suara bel Dao ke-9 menyebar keluar, sosok paling kuat di Akademi Dewi akan terkejut. Baru saja, seseorang telah menekannya. Cepat dan pergi ke Goddess Hall. Keduanya berbalik dan pergi. Di belakang, ketika para siswa mendengar kalimat itu, mereka semua merasa ini sulit dipercaya. Mereka merasakan gelombang ketakutan yang berkepanjangan, merasa bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Hal-hal aneh terjadi sekaligus, dan peristiwa tak terduga terjadi berturut-turut. Seseorang berhasil melewati cobaan surga. Di dalam Goddess Hall, seorang penatua bertanya. Berhasil, tapi dia tidak memasuki halamanku. Kami menyembunyikan kecurigaan bahwa orang itu kembali. Seorang dewa surgawi berkata dengan suara gemetar. Apa? Di dalam Akademi Dewi,
gelombang surga yang meluap mengepul. Beberapa garis cahaya meletus ke langit. Itu adalah energi darah dari para ahli yang paling kuat. Hari ini, sensasi besar menyapu akademi yang sulit untuk ditenangkan. Kekosongan terdistorsi. Cahaya kabur muncul. Penatua yang mengenakan jubah dao emas membawa Si Hao pergi. Mereka turun ke daerah pegunungan. Senior, apakah ini kedalaman akademi? Si Hao penasaran. Tidak juga, tapi jaraknya cukup dekat, kata yang lebih tua. Segera setelah itu, Si Hao terkejut. Dia melihat halaman gerbang besar di depannya yang mengalir ke awan. Gerbang ini terlalu megah dan megah. Bangunan pintu masuk yang sangat besar ini memancarkan aura kuno, akumulasi tahun tanpa akhir. Bahkan ada lebih dari itu aura dao hebat yang terlalu luar biasa. Berdiri di sini terasa seperti berdiri di depan istana kekaisaran surga. Kemudian, ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat sebuah tablet bertuliskan 4 kata kuno, ritus dao makhluk tertinggi. Pikiran Si Hao bergetar. Kenapa tidak ada kata Dewi? Mungkinkah tempat pengasingan tetua menggunakan nama ini? Namun, tampaknya terlalu mendominasi dan kuat. Sementara itu, dia langsung memikirkan istana tertinggi. Warisan itu hanya memiliki satu orang setiap generasi. Itu dikenal sebagai warisan yang tak tertandingi yang melawan istana abadi selama beberapa generasi. Si Hao mulai berpikir 2 kali. Ingat, ritual Dao ini adalah warisan tertinggi di dunia ini. Setelah Anda masuk, Anda tidak dapat kembali. Anda harus berjuang demi itu. Penatua berkata dengan ekspresi serius. Saat ini, temperamennya benar-benar berbeda, menjadi seperti makhluk tertinggi yang tak tertandingi yang memandang rendah dunia, yang mengabaikan ke 3.000 provinsi. Film pun berakhir.